Hai semuanya, kembali lagi di channel ngobrolin olahraga ngobrol. Di sini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya mengenai seberapa kuat sih line up Arsenal pada musim ini. Dan kebetulan aku juga memakai kaos Arsenal, jadi untuk membuat konten ini akan lebih bersemangat. Arsenal. Menanggapi tentang Arsenal, tren Arsenal sedang menaik. Lagi di pucuk dingin ya. Habis menang melawan Nottingham Forest 5-0, melawan Wolves 2-0. Ini mungkin akan menjadi pertimbangan Arteta bahwa dia harus benar-benar memaksimalkan setengah lebih musim yang akan berjalan setelah Piala Dunia ini. Baik, untuk itu kebetulan aku membuat videonya ini sore karena dari pagi sampai siang itu hujan deras. Jadi khawatir akan terjadi gangguan dalam hal voice ya, dari suara. Baik, aku akan meneruskan line up dari Arsenal atau squad dari Arsenal. Seberapa kuatkah squad dari Arsenal? Tapi di sini aku akan menjelaskan dalam 3 part ya, karena banyak sekali para pemain Arsenal. Jadi aku akan mengambil satu part itu sekitar 7 pemain atau 8 pemain seperti itu. Biar tambah panjang. Baik. Kemarin sampai Takehiro Tomiyasu. Baik, sebelum kita menuju ke line up, aku akan kasih tahu kepada teman-teman mengenai line up yang sudah aku cantumkan juga pada video pertama. Ini dia. Baik, teman-teman sudah melihat ya. Aku akan melanjutkan pada Cedric Soares. Nah, kemarin kan Takehiro Tomiyasu terakhir ya. Sekarang aku mulai ke Cedric Soares. Umur 31 teman-teman. Namun dia kan bermain sebagai wingback ya, kanan kalau nggak salah. Pada era Aubameyang, pada era masih Ozil itu dia masih bermain teman-teman. Kalau nggak salah ya, kalau era Ozil kalau nggak salah sudah bermain dia. Tapi dia kan itu sebagai pelapis dari sekolah Sinek kalau nggak salah ya. Namun permainannya itu kurang menonjol teman-teman, kurang tidak seagresif Tomiyasu yang di sebelah kanan, ataupun kalau dipindah ke kiri dia tidak bisa menyaingi Alexander Zinchenko ya, Ozil. Karena dia itu teman-teman, sering kali aku lihat itu salah passing ya teman-teman ya. Jadi untuk aku Cedric Soares is not enough to into the Arsenal squad, karena gaya permainan Arsenal, filosofi permainan Arsenal itu kan transisi bola cepat teman-teman, bola pendek, bukan long pass ataupun true pass. Jadi untuk aku Cedric Soares masih belum lah. Kemudian Thomas Partey. Nah, ini dia teman-teman, Thomas Partey ini pemain inti dari Arsenal ya teman-teman. Dia itu kan bermain sebagai DM kalau salah ya, defensive midfield. Dan kalau menurut aku Arsenal tanpa Thomas Partey ataupun Thomas Partey bermain jelek, itu permainan Arsenal pasti akan jelek teman-teman. Karena kunci dari permainan Arsenal ketika aku melihat beberapa match Arsenal belakangan ini terdapat dalam Thomas Partey. Adapun selain Thomas Partey teman-teman ya, Martin Odegaard itu juga kunci dari Arsenal. Kemudian Granit Xhaka, Gabjes, kemudian Saka. Namun yang paling penting teman-teman, yang paling krusial dalam skuad Arsenal ini teman-teman, di lini tengah. Kenapa lini tengah? Karena kan transisi bola cepat dari permainan Arsenal, filosofi Arsenal itu kan bermain dengan tiki taka teman-teman ya. Itu mesti diawali dengan permainan dari sisi tengah lapangan. Itu pasti teman-teman, kalau teman-teman lihat itu pasti Martin Odegaard
mengumpan ke Granit Xhaka, kemudian Granit Xhaka mengumpan ke Martinelli, kembali lagi ke Granit Xhaka, kemudian Odegaard maju ataupun Gapsus itu sudah berada di depan, kemudian diumpan ke Gapsus, seperti itu teman-teman. Mungkin peran dari Thomas Partey ini sangat penting teman-teman. Jadi untuk aku Thomas Partey ini merupakan midfield terkuat di Arsenal dan paling penting di Arsenal, bahkan menurut aku dia adalah midfield paling bagus ya di IPL teman-teman. Karena ya itu selain dari kontribusi selain dia pressingnya kuat, dia juga kuat dalam hal passing dia juga bagus, long pass dia juga bagus. Kemudian Mohamed Elneny teman-teman. Mohamed Elneny ini kan pemain lama Arsenal ya teman-teman. Dia berposisi sebagai pengganti Martin Odegaard kalau salah. Kalau sebelum ada Martin Odegaard dia selalu menjadi starter. Dia kan pemain dari Egypt dari Mesir teman-teman. Tapi menurut aku permainnya cukup bagus, akan tetapi seiring dengan permainan Martin Odegaard yang bagus, dia selalu menjadi teman-teman, super subs. Jadi menurut aku untuk dari lini tengah Arsenal itu sendiri terutama kan Elneny ini kan berposisi di attacking midfield ya teman-teman ya. Jadi untuk pelapis Arsenal apabila Martin Odegaard cedera kemudian digantikan oleh Elneny, ini merupakan opsi yang bagus teman-teman, karena dari segi kualitas juga lumayan bagus ya teman-teman dari attacking midfield dari Arsenal itu sendiri. Kemudian Granit Xhaka, ini teman-teman yang aku suka dari Granit Xhaka. Kenapa aku suka dari Granit Xhaka teman-teman? Karena kan dari musim-musim yang lalu dia kan selalu bermain defensif, selalu bermain pressing, mudah terpacu emosinya, mudah marah, sampai dia kan musim lalu kan menjadi pencetak rekor kartu merah paling banyak di EPL kan nggak salah itu kan. Dan itu kan pada musim ini sebenarnya dia sudah prepare bahwa dia akan keluar dari Arsenal. Akan tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam atau di internal Arsenal, dia memutuskan untuk tetap bertahan di Arsenal teman-teman. Dan menurut aku peran dari Granit Xhaka ini juga sangat penting teman-teman, karena di posisi dia di lini tengah dan dia lebih bermain lebih maju teman-teman daripada musim sebelumnya. Ini menjadikan Granit Xhaka sebagai pion penting di Arsenal teman-teman, karena seperti yang aku jelaskan tadi bahwa sisi tengah dari Arsenal itu sangat penting, karena gaya permainan dan filosofi permainan dengan transisi bola cepat itu pasti dimulai dari lini tengah teman-teman. Kemudian Albert Sambi Lokonga teman-teman. Albert Sambi Lokonga ini kan defensive midfield teman-teman, sebagai pelapis dari Thomas Partey. Waktu melawan Aston Villa teman-teman, definitely dia bermain sangat bagus teman-teman. Tetapi akhir-akhirnya aku juga tidak tahu kenapa dia permainnya sedikit menurun teman-teman. Pressingnya itu lebih bagus Thomas Partey teman-teman ya. Dan dia kan sekarang menjadi sub teman-teman. Dan seringkali apabila dia dijadikan starter itu kontribusinya tidak kelihatan teman-teman. Walaupun kalau dari segi passing aku suka dari Albert Sambi Lokonga teman-teman, akan tetapi untuk menjadi starter, untuk menjadi pion utama dalam Arsenal itu dia masih belum teman-teman. Kalau menjadi super sub dia masih bisa lah teman-teman, akan tapi harus ada para pemain dengan kualitas yang bagus bermain bareng bersama dia teman-teman. Jadi dia tidak bisa bermain kalau tanpa Granit Xhaka, kalau tanpa Martin Odegaard ya kalau menurut aku. Dan transisi bola cepat dia itu tidak bisa bermain secara independen. Kalau Thomas Partey kan bisa ya teman-teman, dia masih bisa maju, kemudian dribbling, kemudian melewati. Kalau Sambi Lokonga ini lebih ke passing teman-teman, dia harus ada kerjasama dengan tim. Ini mungkin menjadi kelebihan dari Sambi Lokonga teman-teman. Akan tapi untuk menjadi starter ataupun pion utama dari Arsenal menurut aku masih belum teman-teman. Kemudian Bukayo Saka teman-teman, pemain muda starter dari timnas Inggris di posisi penyerang kanan, sayap kanan teman-teman. Sayap kiri ya, betul sayap kiri.
menurut aku ya, Bukayo Saka ini pemain yang bagus dalam hal konsep. Dia bisa bermain bagus apabila ada konsep yang cocok dengan dia ya. Dia itu bukan pemain yang skillful. Kalau di MG itu kan ada Anthony, itu masih menurut aku masih belum lah selevel Anthony. Ataupun kalau di apa namanya, kalau di Chelsea, kalau di City itu kan seperti Riyad Mahrez, ataupun di Liverpool itu kan seperti Muhammad Salah. Kalau pemain dua itu kan memang bagus teman, dari kualitas teman, itu memang bagus ya teman, dari dribbling dan juga ditambah dari passing ya yang akurat. Kalau Saka ini kan bagus, dan juga umur dia kan masih sangat muda teman-teman. Mungkin dia akan mengalami progres yang bagus ke depannya apabila dia sering bermain sebagai starter di Arsenal. Akan tapi seperti itu teman-teman, dia juga menjadi pion dari Arsenal teman-teman. Akan tapi pionnya itu bukan seperti Partey yang dia kunci, sangat pemain kunci, sangat kunci ya benar, pemain inti dari Arsenal teman-teman. Kalau Saka memang pemain inti, akan tetapi dia sering sekali finishingnya juga salah, sering kali dia perpindahan posisi tanpa bolanya juga salah kalau menurut pengamatan aku. Akan tetapi dia lebih berani untuk masuk ke dalam ketika ada pemain tengah passing ke dia lebih berani untuk masuk ke dalam tengah, dia menjorok ke dalam, kemudian dia biasanya passing ke dalam, ke tengah lagi ke Martin atau ke Saka, ataupun dia ke long pass ke Martinelli bisa, ataupun dia juga sering melakukan crossing ke Gabsus. Dan menurut aku akurasi passingnya juga bagus teman-teman. Kan beberapa kali dia kan juga ditunjuk sebagai penendang sudut, penalti ataupun tendangan bebas teman-teman ya. Jadi menurut aku Bukayo Saka adalah pemain bagus dan pemain inti dari Arsenal. Kemudian ada Martin Odegaard ya teman-teman, pemain dari Norwegia, kapten Arsenal, yang lama-lama dia bermain sangat bagus teman-teman. Apalagi setelah dia mencetak 2 gol dari Wolves teman-teman, dia bermain sangat bagus di Wolves. Walaupun waktu bermain di Wolves itu seringkali Arsenal kena serangan ya, kena pressing ya dari pemain Wolves. Akan tetapi peran kalau menurut aku masih Partey ya teman-teman. Partey itu sangat penting ya. Akan tetapi Martin Odegaard juga bermain bagus. Dia bisa bekerja sama, dia memiliki chemistry dengan Thomas Partey, sehingga permainan dari Martin Odegaard ini juga terangkat. Dia kan attacking midfield ya. Dari segi skillful, dari segi mentality, dari segi ketenangan, menurut aku pemain ini dapat diajukan jempol teman-teman ya. Apalagi dia kan pemain buangan Real Madrid ya teman. Pasti dia memiliki mental ataupun ada secercah insight dari pada waktu dia masih di Real Madrid, dan dibawa ke Arsenal. Dan passing dia juga bagus, dribbling dia juga bagus. Seringkali dia memenangkan perlawanan one on one di posisi midfield. Menurut aku Martin Odegaard pemain yang bagus teman-teman ya. Dan untuk Real Madrid, sayang sekali kau membuang dia. Goblok. Jadi itu teman-teman. Kemudian Emil Smith Rowe, gelandang serang. Dia kan seringkali bukan seringkali ya, dia kan lagi mengalami cedera yang berkepanjangan teman-teman ya, Emil Smith Rowe ini. Dan dia itu kan kalau untuk saat ini dia pasti menjadi pelapis dari Martinelli ya di posisi kanan lapangan. Dan menurut aku permainannya dia itu bagus. Dia itu is a good player in the di sayap penyerangan teman-teman, in the wing forward. Itu aku juga nggak bisa bahasa Inggris, tapi jadi mohon maaf teman-teman kalau ada salah kata dalam pengucapan bahasa Inggris. Dia pemain yang berani, tidak hanya sekedar
terima bola, terus umpan passing ke belakang, terus atau kalau nggak salah dia mengembalikan ke passing ke pemain yang memberikan passing sebelumnya, ataupun dia hanya sekedar crossing, dia tidak berani masuk ke dalam. Namun Emil Smith Rowe pemain bagus teman-teman, dia pemain yang bagus, dia berani sama seperti Bukayo Saka, karena kan mereka berdua kan apa tuh namanya, pemain emas dari kepelatihan Arsenal ya, ataupun SSB-nya Arsenal. Dan dia kan juga menjadi beberapa kali dia kan juga menjadi pemain andalan dari Arsenal lah, baik dari era Aubameyang ataupun masih ada Ozil di dalamnya, dia kan juga menjadi pemain starter ya. Karena permainannya itu sama seperti Bukayo Saka, dia dribbling, dia kalau menerima bola tidak langsung passing ataupun through pass ataupun crossing, dia berani untuk masuk ke dalam dengan dribblingnya. Kalau dari segi skill aku lebih suka Emil Smith Rowe ya teman-teman daripada Bukayo Saka, karena dari segi kontrol bola dia lebih bagus kalau menurut aku. Passingnya juga bagus, dia sering kali untuk bekerja sama dengan striker juga bagus. Jadi menurut aku peran dari Emil Smith Rowe ini baik itu starter maupun super subs ini bagus di Arsenal ya. Jadi teman-teman, untuk menurut aku di posisi penyerang sayap kanan dari Arsenal ini tidak perlu pelapis lagi, karena Martinelli dan Emil Smith Rowe ini juga mempunyai kualitas yang sama, jadi mempunyai kualitas yang bagus teman-teman ya. Namun beda cerita apabila kedua pemain ini cedera. Bagus. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin besok atau lusa saya akan meneruskan video saya terkait part 3 mengenai squad Arsenal. Jadi teman-teman dukung terus channel saya, jangan lupa like, share, itu yang paling penting teman-teman, dan subscribe dari teman-teman, itu membantu karir saya dalam per-YouTuber. Tapi saya tidak mengemis penonton, jadi semoga channel ini dapat menambah wawasan teman-teman, dapat memacu pikiran teman-teman untuk berpikir secara pintar. Ataupun teman-teman, aku percaya teman-teman ya, semoga channel ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan kecerdasan teman-teman dalam hal sepak bola teman-teman. Jadi terima kasih dan enjoy the moment.